Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Shalom, shalom Bapak Ibu, abang dan kakak lahir di Tanah Burju, seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Selamat pagi-pagi luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di pasar Minggu cuacanya mendung Bapak Ibu. Mendung. Ya kan pagi-pagi sudah mendung, saudara kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Shalom Bapak Ibu, abang dan kakak, lahir dan itu Burju. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau ada kendala teknis bisa langsung komentar ya. Audio videonya tiba-tiba hilang. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah ikuti saat ini, yang sudah baru bergabung live streaming, ya kan. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semua sudah disapa-sapa. Saudara yang menyaksikan live streaming siang nanti, offline, sore ataupun malam hari, jam berapapun Bapak Ibu, abang dan kakak, jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya menyaksikan firman Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria. Hari ini Rabu 10 November 2021. Selamat Hari Pahlawan. Iya kan, kita memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bukan kami yang memilihmu, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih setiap kami. Aku berdoa setiap nama siapapun yang menyaksikan firman Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah imannya dikuatkan, dan oleh bilur-bilur Yesus yang kena COVID-19 iman imun tubuhnya diberkati oleh Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Saat ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapilah pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Berikanlah kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, agar firman Allah yang ditabur pada hari ini kami percaya tidak akan pernah kembali sia-sia. Roh Kudus mengurapi setiap kami, mengurapi tubuh jiwa raga roh kami, dan kami rindu tidak hanya cakap mendengarkan firman Tuhan, tapi juga cakap melakukannya berkat pertolongan Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria penuh dengan kemuliaan Allah. Demi nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan dan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya, haleluya. Salam, salam Bapak Ibu. Saya sapa kembali yang baru bergabung. Tema khotbah hari ini adalah mengatasi kekhawatiran. Perasaan khawatir pasti pernah muncul di hati kita masing-masing. Iya kan, sebagai warga sorga, sebagai anak Tuhan, sebagai manusia, perasaan khawatir itu pernahlah timbul, pernahlah muncul di hati kita pribadi lepas pribadi. Iya kan, ada yang khawatir bagaimana besok mau makan apa, khawatir bagaimana nih bisnisku ke depannya, ada yang khawatir kapan saya menikah, kapan saya ketemu pasangan hidup yang dari Tuhan. Sama ini gagal, sama ini gagal, sama ini gagal. Udah pacaran sungguh-sungguh, udah didoakan pendeta, nggak jadi nikah. Iya kan? Kemudian sudah diurapi tokonya, didoakan hamba-hamba Tuhan, ditipu juga. Ada rasa khawatir, aduh ada nggak ya orang baik ya? Iya kan? Masih ada nggak sih orang yang tulus? Ada khawatir-khawatir ke depan kan? Kami nanti ke depannya tinggal di mana? Sekarang banyak PHK. Mohon maaf buat Bapak Ibu, abang dan kakak yang sedang mengalami pergumulan hidup di PHK karena COVID-19. Iya kan, saudara kasih Tuhan Yesus, perasaan khawatir itu pernah muncul lah di setiap hati kita masing-masing. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria, saya mengajak Bapak Ibu kita semua untuk tetap tidak hidup dalam kekhawatiran. Ketika muncul rasa khawatir, apapun yang saudara khawatirkan dalam hidup ini, ingatlah selalu bahwa hidupmu, hidupku tidak ada yang kebetulan. Semuanya masuk dalam rancangan Tuhan. Amin. Iya kan, semuanya masuk dalam rancangan Tuhan. Nggak ada yang kebetulan, saudara. Jadi nggak usah khawatir. Percayalah tuh,
Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Apapun yang terjadi, saya terus melangkah dengan iman karena saya percaya Tuhan Yesus yang pegang kendali seluruh hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran artinya terlalu cemas tentang sesuatu masalah. Kekhawatiran itu terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Jadi kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman atau cemas. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Iya kan? Mungkin makanannya nasi padang. Tapi karena muncul rasa kekhawatiran itu, jadi rasanya nggak enak semua yang dimakan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kabar baiknya hari ini buat kita adalah bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia sudah selesaikan bukan hanya masalahmu, bukan hanya kutuk, bahkan dosa dan maut pun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mengatasi kekhawatiran. Mari kita lihat ayatnya, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34 dikatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Wih, keren ya. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mendandani. Aduh, dahsyat. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuh. Makanya jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau kita khawatir itu Alkitab berkata kurang percaya. Iya kan? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Ya kan, kita mengingatkan kisah di mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun muter-muter jalan, ngeluh aja. Musa, mana ini makanan? Mana ini pakaian? Musa, kami mau makan daging. Mana? Mau makan roti, mana? Lebih baiklah kami di Mesir aja. Ya kan? Nah itu, ngeluh. Mau makan apa? Makan ini. Saudara kasih Tuhan. Itu orang ini dalam kekhawatiran. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir, kata Tuhan Yesus, dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengatasi kekhawatiran. Bagaimanakah langkah mengatasi kekhawatiran? Saya mencatat minimal ada 3 langkah mengatasi kekhawatiran. Perhatikan ayat 32. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Makanan. Apa yang kami makan? Kami mau makan apa? Bagaimana kami makan? Bagaimana kami minum? Bagaimana kami punya pakaian? Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara dan saya yang mengenal Allah, enggak berperkara urusan kampung tengah. Tapi kita memelihara iman kita kepada firman Kristus. Amin Bapak Ibu. Langkah yang pertama mengatasi kekhawatiran adalah punya iman, Kristus pasti menyediakan. Matius 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Dahsyat. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Bapa sorgawi tahu apa yang kubutuhkan. Amin Bapak Ibu.
Tuhan tahu kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh pekerjaan, butuh tempat tinggal, butuh pasangan hidup, butuh keturunan, butuh karir yang cemerlang. Tuhan tahu Bapak Ibu. Itu sebabnya mengatasi kekhawatiran yang pertama saya mencatat, punya iman, Kristus pasti menyediakan. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Saya imani, saya percayai, Tuhan Yesus pasti menyediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya mengutip surat Rasul Paulus di Filipi 4 ayat 19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya Allahku. Amin Bapak Ibu. Punya iman, Kristus pasti menyediakan. Iya kan? Jadi sorga itu nggak hanya bicara keselamatan saja Bapak Ibu. Tapi Tuhan juga menyediakan apa yang kita perlu selama kita hidup di bumi ini. Karena orang percaya itu, warga sorga itu, namanya juga warga sorga. Warga sorga itu numpang di bumi. Makanya kalau kita warga sorga di bumi ini jangan duniawi. Gara-gara urusan kampung tengah korupsi. Gara-gara urusan kampung tengah supaya punya harta, sikut temannya, jegal temannya, jahatin temannya, fitnah temannya, hanya demi hepeng. Kau jahati temanmu, terus kau lagi punya iman, lagi warga sorga. Yang benar aja lah hidup ini, ya kan? Kalau kita percaya, kita punya iman, Tuhan Yesus pasti menyediakan. Kita tetap berjuang hidup benar, tetap hidup jujur, dimanapun Tuhan tempatkan kita, menjadi pelaku firman Tuhan, dengan berkat bantuan dari Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Punya iman, Kristus pasti menyediakan. Punya iman, Kristus pasti menyediakan. Punya iman, Kristus pasti menyediakan. Langkah yang pertama mengatasi kekhawatiran. Iya kan, saya ulangi kembali Matius 6:32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, urusannya kampung tengah, duniawi sekali. Tapi kita anak-anak Tuhan dijanjikan, Bapa Sorgawi tahu apa yang kita perlukan. Keren. Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau Bapak Ibu dan saya itu memerlukan kendaraan roda 2. Tuhan pasti akan sediakan dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan berkati usahamu, atau Tuhan akan gerakkan orang lain untuk mengirimkan berkatnya dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ada aja berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan, ada aja berkat Tuhan. Ada aja berkat Tuhan saudara. Iya kan, ada aja berkat Tuhan. Bapak Ibu tahu sendiri, saya saksikan betul bagaimana Tuhan tuh melihara gereja GB Moria. Saya dan istri bisa sehat, masih bisa makan minum. Ada pakaian, sekalipun pakaian saudara lihat itu melulu kan. Gak apa-apa lah, saya nyaman aja. Saya nggak risih pakaian saya itu melulu, enggak saudara. Ya kan, baju pelayanan saya belum ganti-ganti itu melulu, nggak apa-apa. Kenapa mesti malu sih? Kalau juga dipakai sekali seminggu kan. Baru pulang pelayanan direndam, pakai molto, baru dijemur sudah, pakai rinso, molto, jemur sudah. Minggu depan pakai lagi. Kalau belum robek ya nggak kita ganti saudara. Iya kan. Kita nggak usah berpikir ini harus bajunya itu melulu. Ya kenapa rupanya? Santai aja bos. Iya kan. Punya iman, Kristus pasti menyediakan. Pasti menyediakan. Jadi jangan minta sama manusia. Jangan berharap sama manusia. Berharap sama Tuhan. Gak usah sedih saudara. Karena Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlu. Apa yang anak-anakmu perlu. Percayalah. Tuhan Yesus pasti sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua. Langkah yang kedua mengatasi kekhawatiran. Ketika saya renungkan Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Langkah yang pertama, punya iman. Kristus pasti menyediakan. Yang kedua. Ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu. Kalimat perintah. Bukan saya yang ngomong, Tuhan Yesus yang ngomong. Kalimat perintah dikatakan,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kehendak sorga, kita bukan cari harta. Kehendak sorga kita bukan cari karir. Kehendak sorga kita bukan cari apartemen di mana-mana, properti di mana-mana, tanah di mana-mana. Bukan. Punya kapal pesiar. Ya kan, punya helikopter. Bukan, saudara. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, kerajaan sorga. Carilah Tuhan Yesus dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, mengatasi kekhawatiran, saya mencatat. Punya iman yang utama firman Tuhan. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Punya iman yang utama firman Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, ya kan? Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang tahu lagunya? Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Berikan tepuk tangan dan beri bagi Tuhan. Punya iman yang utama firman Tuhan. Kenapa harus firman Tuhan yang utama dalam hidup kita? Saya mengutip Yohanes 1 ayat 1. Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Kristus. Dan firman itu adalah Allah. Dahsyat Bapak Ibu. Jadi kalau kita begini, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita yang ngomong sama Tuhan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita sedang mendengar Tuhan sedang bicara sama kita. Itu bedanya berdoa dengan baca Alkitab. Saya ulangi, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita yang ngomong sama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya baca Alkitab, kita sedang duduk manis mendengar Tuhan bicara sama kita melalui firman-Nya. Berikan tepuk tangan dan beri bagi Tuhan. Begitu Bapak Ibu, makanya berkali-kali ku katakan, baca Alkitabmu, baca Alkitabmu, baca Alkitab saudara. Amin Bapak Ibu, haleluya. Punya iman yang utama firman Tuhan. Gak ada yang lain firman Tuhan. Ketika kita senantiasa baca firman Tuhan, iman kita melekat kepada firman Kristus, apapun masalah di depan, kita gak mundur. Tetap kita melangkah dengan iman. Kita percaya dan berharap pertolongan dari Tuhan gak pernah terlambat. Amin saudara. Teruslah kita memuji Tuhan. Teruslah kita beribadah kepada Tuhan. Teruslah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan teruslah kita utamakan firman Tuhan dalam hidup ini. Amin. Berikan tepuk tangan dan beri bagi Tuhan Yesus. Punya iman yang utama firman Tuhan, bukan yang lain. Punya iman yang utama dalam hidup ini firman Tuhan, bukan yang lain. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya percaya setiap kita yang senantiasa melekat kepada firman Tuhan, hidupnya itu tidak dalam kekhawatiran. Ketika perasaan khawatir muncul, firman Tuhan yang kita baca selama ini, Roh Kudus yang akan ingatkan kita, sehingga kita akan berkata, apapun yang terjadi, aku tetap percaya Tuhan yang pegang kendali hidup saya. Berikan tepuk tangan dan beri bagi Tuhan. Jadi kita gak khawatir, tidak hidup dalam kekhawatiran. Amin. Siapa sih yang gak, apalagi saya saudara, aduh minta ampun. Ya kan, gak punya pengalaman merintis gereja, belum punya. Saya merintis gereja, aduh minta ampun. Ketemu orang yang aneh. Aduh minta ampun saudara. Benar-benar lah saya ngalami tuh di luar yang gak pernah saya pikirkan Bapak Ibu. Ketemu orang yang aneh-aneh lah. Dikejar-kejar anjing pernah lah, bagi-bagi brosur. Brosur kita dibuang sama security komplek. Aduh ngalami Bapak Ibu. Difitnah ngalami. Aduh juga masih timbul khawatir Tuhan. Ini gimana ya ke depannya ya. Belum lagi COVID-19.
Tapi saya selalu ingat bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Iya kan? Matius 28 ayat 20. Itu saudara tuh harus, makanya baca Alkitab. Oh iya, kalau kita baca Alkitab nanti kita mungkin lupa. Tapi ketika kita punya pergumulan, karena kita pernah baca, Roh Kudus akan diingatkan. Ya bagaimana mungkin kau belum pernah, jarang kau baca Alkitab. Ya nanti ngeluh-ngeluh lah kerjaannya. Aduh di mana ini, gimana ini. Butuh ini, butuh itu. Ya kan, jadi saudara mulai tawar hati. Bertanya-tanya, adanya Tuhan ini? Masih adanya mujizat ini? Begitu saudara. Makanya teruslah baca firman Tuhan. Kenapa kita harus baca firman Tuhan? Kenapa kita harus mengutamakan firman Tuhan? Yohanes 1 ayat 1 jawabannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin Bapak Ibu. Baca firman Tuhan. Ketika punya pergumulan, baca firman Tuhan. Ketika kau diberkati Tuhan, baca firman Tuhan. Apapun situasinya, baca firman Tuhan. Dalam keadaan sakit, baca firman Tuhan. Dalam keadaan sehat, baca firman Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya. Jangan pernah lupakan untuk baca Alkitab. Bapak saya meninggal ketika saya masih SMA kelas 1 Bapak Ibu. Bapak saya seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Meninggal bukan karena sakit, tapi meninggal karena menjaga keamanan. Ditusuk preman dari belakang. Ya kan? Makanya jangan. Yang gentle itu nusuk dari depan, jangan nusuk dari belakang. Bapak saya ditusuk dari belakang saudara. Jadi ya begitu meninggalnya. Di Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum satu tahun sebelum Bapak saya meninggal saudara. Bapak saya selalu ingatin saya untuk baca Alkitab. Bapak saya bilang begini, "Nakku, bapakmu ini prajurit TNI Angkatan Darat. Gak ada warisan harta yang bisa ditinggalkan. Kecuali iman." Aku gak ngerti iman itu apa maksudnya Bapak Ibu. Apa aku bilang begini, jangan lupa baca Alkitab ya anakku. Bapak saya jarang ngingatin Bapak Ibu untuk baca Alkitab, jarang. Tapi setahun sebelum beliau meninggal itu, almarhum Bapak saya, ingatin terus. Asal telepon, ingatin terus. Jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa baca Alkitab. Nah, dari situ saya belajar bahwa orang tua jangan kau wariskan hartamu kepada anakmu. Harta yang utama bagi anak-anakmu itu warisan utama yang kau berikan buat anak-anakmu itu adalah iman. Iman. Karena harta itu Tuhan yang beri. Tapi keselamatan itu kan iman kita kepada Yesus. Ya kan? Jangan nanti kau menyesal. Kalau anakmu tinggalkan Tuhan, kau akan nangis. Kau akan berlarut-larut mengalami kesedihan. Makanya wariskanlah iman kepada anak-anak saudara. Suruh dia baca Alkitab. Dia boleh pintar, dia boleh sopan. Tapi masalahnya ke sorga itu gak laku perbuatan baik saleh kita saudara. Hanya imanmu kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Punya iman yang utama firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, punya iman Kristus pasti menyediakan. Yang kedua, punya iman yang utama firman Tuhan. Dan yang ketiga, saya mencatat saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Punya iman Kristus pegang kendali hidup kita. Sama-sama katakan, aku percaya Tuhan Yesus yang pegang kendali hidup saya. Jadi kalau saudara punya iman, percaya Tuhan Yesus yang pegang kendali hidup kita. Bapak Ibu, kita nggak takut sama perkataan manusia. Kita nggak takut kepada ancaman manusia. Kita nggak takut kepada ketika orang jahatin kita, fitnah kita, curangi kita, sikut kita, mutar balikan fakta. Nggak apa-apa, biarin. Mulut-mulut dia, tanggung jawab dia kelak kepada Tuhan. Bagianmu, bagianku, teruslah ikuti jalannya Tuhan. Teruslah hidup benar dimanapun Tuhan tempatkan kita. Teruslah andalkan Tuhan. Percayalah kau akan melihat pertolongan Tuhan dan mujizatnya yang dahsyat. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Punya iman Kristus yang pegang kendali hidup kita. Matius 6 ayat 34 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, ya kan? Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya begini, kalau kita nanti bisa melalui hari-hari ini, dari pagi bangun tidur sampai nanti malam, kita bisa melalui. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, 2 jam ke depan. Nggak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup atau
mati. Kita nggak ada yang tahu kan. Karena kan jarak hidup dan mati itu cuma selangkah. Itu sebabnya saya ingatkan kita semua bahwa senantiasa iman kita kepada Tuhan Yesus. Punya iman Kristus yang pegang kendali hidup kita. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya kan, apapun yang terjadi. Amang Luhut Panjaitan beberapa hari lalu sudah menyatakan bahwa COVID-19 varian Delta bermutasi dan varian Delta ini yang mutasi ini lebih kuat 15% transmitternya. Transmitter itu apa ya? Penularannya lebih cepat. Lebih kuat, lebih cepat 15% dari varian Delta yang sebelumnya. Yang varian Delta sebelumnya jadi luar biasa kan. Itu sebabnya kita tuh harus hati-hati Bapak Ibu. Tetap prokes begitu. Bapak Ibu kalau kurang-kurang sehat, kurang enak badan, ibadah di rumah aja atau juga kan online kan. Hybrid sekarang itu. Jadi memang varian COVID-19 ini mengubah tatanan hidup semua orang gitu. Jadi nggak perlu tatap muka juga. Iya kan? Makanya yang kasihan kalau gereja-gerejanya gedungnya besar-besar kan. Ya kasihan lah orang sekarang udah online. Iya kan? Kasihan juga lah yang punya gedung besar kasihan. Yang seperti Moria belum punya gedung juga kasihan. Jadi pindah-pindah. Jadi jangan kaget saudara kalau ibadah nanti kita di tanah lapang bola ya. Lapang bola. Atau di pinggir kali ya, karena sekarang kan saudara bisa di mana aja saudara bisa menyaksikan kan, jam berapapun lagi. Nggak usah khawatir kalau dulu kan ketinggal kesiangan bangun, nggak bisa disiaran ulang ya. Kalau kita khotbah begini kan saudara mau nonton jam berapapun besok pun masih bisa, ya kan. Makanya nggak usah khawatir bola jam berapapun. Dan saya juga bikinnya kan di Facebook yang ringan kan, kuota saudara jadi hemat. Kalau di YouTube memang kuotanya nyedotnya banyak saudara, makanya saya agak kasihan begitu. Tapi ya buat saudara yang kalau gini kan Facebook kan semuanya bisa mendapatkan berkat yang sama dari Tuhan Yesus dan gak perlu sampai khawatir kuota internetnya habis banyak saudara. Punya iman Kristus yang pegang kendali hidup kita. Kesesuaian sehari cukup sehari. Saya mengutip Yeremia 29:11. Sebab itu aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya rancangan, setiap kita punya rancangan. Tapi kalaupun rancangan kita nggak terjadi, nggak usah sedih hati. Nggak usah sedih hati. Nggak perlu saudara meratapi diri itu kayak merasa orang gagal kali ya. Enggak. Saudara dan saya diciptakan Tuhan bukan untuk gagal, tapi untuk menggenapi apa yang Tuhan rancangkan. Saya ulangi, Bapak Ibu dan saya diciptakan oleh Tuhan bukan untuk gagal di bumi ini, tapi untuk menggenapi apa yang Tuhan rancangkan. Apa rancangan Tuhan saudara ngasih Tuhan? Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Punya iman Kristus yang pegang kendali hidup kita. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Punya iman Kristus yang pegang kendali hidup kita. Saudaraku, ada 3 langkah mengatasi kekhawatiran. Ayat bacaan kita Matius 6, ayat 25 sampai dengan 34. Langkah yang pertama mengatasi kekhawatiran, punya iman, Kristus pasti menyediakan. Yang kedua, punya iman, yang utama firman Tuhan. Dan yang ketiga, punya iman, Kristus yang pegang kendali hidup kita. Amin. Pulau Iran, Pulau Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Materikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Aku berdoa setiap nama jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak, Ibu, Abang dan Kakak Lai dan Itona Burju yang menyaksikan firman Tuhan dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Moria. Jam berapapun mereka menyaksikan semuanya diberkati. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang lemah imannya sudah dikuatkan. Panjangkan usia kami agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah hybrid gereja GBI Moria. Ibadah raya Minggu 14 November 2021 pukul 9.30 pagi. Tatap muka di Hotel Amaris Pancoran, Jakarta Selatan. Disiarkan live streaming Facebook Kris Konali Purba. Begitu juga di Palangkaraya ibadah tatap muka di Hotel Amaris Palangkaraya. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita
di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, pada angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moriah, Rabu 10 November 2021, bertepatan dengan Hari Pahlawan, ya kan, memperingati Hari Pahlawan. Ibadah renungan firman Tuhan telah selesai. Maju terus dalam Tuhan Bapak Ibu, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.